Gue mau nunjukin yang bakalan worth banget sebenarnya. Ini baru aja gue buat dan baru datang kemarin minggu ini. Ini adalah Luna ya, Luna SL80. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Oke, kali ini gue ada edisi khusus, yaitu sebenarnya kayak apa ya, room tour gitulah ya. Jadi gue mau nge-review ini ceritanya. Gue baru upgrade atau lebih bisa disebut nyiapin kamar untuk anak. Ya, anak itu umur sekarang 2 sama 4 tahun ya. Jadi gue mengkondisikan gimana biar mereka itu tidur nggak sama orang tua. Oleh karena itu kita harus memenuhi apa yang minimal mereka butuhkan, seperti kamar tidur, ranjang maksud gue ya, terus juga lemari dan lain-lain. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Dari dulu gue tuh udah punya yang namanya ranjang spring bed. Nah gue nggak mungkin nih ngebuang ranjang spring bed itu gitu kan ya. Nah, izin Allah ya, di belakang kita ini gue akhirnya mendapatkan ranjang spring bed yang ibarat kata dia bisa ditumpuk ya teman-teman ya, maksudnya dipannya. Ini gue amazed banget, makanya sekarang kita akan review ya barang ini. Tonton sampai habis gimana reviewnya si ranjang ini, dipannya maksudnya ya. Ya ini teman-teman, sebenarnya ini udah beberapa tahun yang lalu kita incer sebenarnya, tapi baru aja nemu di bulan tahun-tahun ini, yaitu adalah ranjang yang dia bisa make 2 spring bed. Jadi ini spring bed vinilem sentral gitu. Pokoknya ini beli gue pas lagi kosan nih, lagi kuliah nih 2010. Jadi beli ranjang ini, terus juga yang ini pas pindah ke Bandung kalau nggak salah. Ini nggak kita bahas ya, ranjangnya bisa cari di Mebel. Cuman yang amazed itu gue terima kasih banget begitu yang udah buat ranjang ini. Jadi kita nggak kesulitan gitu untuk, terutama untuk anak. Ini kan 120 ya teman-teman, ini panjang 120. Nah, ketika anak-anak mau keluar gini, wow, gampang sekali gitu. Nah terus tapi ini jujur-jujuran sebenarnya sama saya diganti ininya. Ini make roda S hardware nih, dia beda, jadi smooth banget. Jadi defaultnya itu yang jual ranjang ini dia make roda yang bisa muter. Nah itu cuman gak rekomen sih, langsung aja, karena saya pribadi yang ngerti gitu kan ya. Ini kan cuman sliding doang, naik turun kayak gitu kan. Nah itu akhirnya gue ganti jadi ya yang sekarang ini. Dan ini di belakang sini diganjel sedikit ya, diganjel biar gak jeruk-jeduk. Nah ini pakai gabus. Terus kalau kita bongkar nih, ini kayu semua sih, jadi dia strukturnya itu lumayan. Jadi ini ada besi melintang, terus di tengahnya juga ada besi, jadi dia nge-cross gitu. Nah ini besi 4x6. Gue nggak tahu persis, tapi kalau misalnya diketok-ketok kayak gini sih dari suaranya sekitar 1,2 mili ya. Nah terus ini ada kayu-kayu standar. Ini bisa copot ya, nggak masalah juga sih sebenarnya copot gitu. Nah terus yang atas juga sama, dia pastinya tinggi. Sebenarnya ketinggian sih kalau untuk anak, cuman
gimana lagi ya, karena emang untuk dua spring bed gitu kan. Nah jadi si ini langsung dia pakai besi siku, terus sama holo 4x6 tebel, kemungkinan ya 1,2 mili. Terus yang kurang bagus memang si pemandangannya seperti ini. Nanti diakalin lah gimana. Cuman kalau finishing dari mereka sih ini kayak wood gitulah. Ini bagus juga sih. Jadi kayak kayu terus di finish. Ini kayu asli nih, bukan. Tuh, ini dua sisi seperti itu. Oke, terus juga ini kalau bagi teman-teman yang lucu ngelihat spraynya, ini spray Kintakun. Kalau mungkin teman-teman mau nyari di Shopee, nanti bisa dicek di link deskripsi. Jadi ini versi princess ya, jadi dia kayak glowing gitu. Apalagi warna pink gitu kan. Ini nggak pink banget sih, kayak pink ke oren-orenan. Nah itu dari ranjang ya. Dan yang amaze-nya itu adalah ranjang ini dibanderol harga just 2,2 juta free ongkir ke Bandung ya. Ini kalau nggak salah di daerah Jawa dia pengrajinnya, dan dia free ongkir 2,2 juta. Ini untuk 1,2 meter ya, ranjang 1,2 meter. Oke, ada apa lagi di ruangan ini? Selain ranjang, ini karpet. Jadi enaknya tuh dia rodanya kan di sebelah sini sama situ ya. Jadi dia masih bisa pakai karpet gitu guys, tengah-tengahnya. Tapi bukan karpet yang full. Jadi nggak rekomen sih kalau misalnya karpetnya full semuanya gitu. Karena kita kan di Bandung dingin ya. Jadi enaknya memang tetap pakai karpet. Nah, ini dia. Selanjutnya ya, gue mau nunjukin yang bakalan worth banget sebenarnya. Ini baru aja gue buat dan baru datang kemarin minggu ini. Ini adalah Luna ya, Luna SL80. Sebenarnya harusnya di sini ada cermin. Sebenarnya ada cermin dikasih, tapi kayaknya gue pikir-pikir kayaknya kurang bagus gitu kalau misalnya ada cermin. Kenapa? Karena memang bagusan polos ini. Lebih baik cerminnya nanti gue bor di daerah, misalnya di atas kupu-kupu ini gitu kan, bisa pakai Dynabolt atau enggak pakai visor. Nah kita lihat ya, ini teman-teman pasti kaget harganya berapa. Ini masih di 900 ribuan. Pertama launching itu harganya 950 ribu teman-teman, dan gue beli masih di 999, taruhlah sejuta ya. Tapi teman-teman bisa lihat ini speknya menurut gue cukup bagus, mudah-mudahan awet. Jadi ini lolernya udah yang model kayak IKEA ya. Jadi kemarin gue sempat beli lemari sepatu IKEA itu, bawahnya tuh roller sliding yang udah bisa disetting gitu teman-teman. Nah ini juga, ini jadi kita nggak kesulitan, meskipun memang ya di sini kayak masih agak ringkih gitu ya. Ada suara-suara nih misalnya, nih gitu itu. Dan sebenarnya dikasih peredamnya, cuman ini kan gue maunya ini bener-bener ketutup ya, ketutup. Nah ketika misalnya tak ada kan kayak peredamnya tuh kayak gini nih, mungkin kayak gini bentuknya. Jadi kayak karet gitu. Sebenarnya harusnya ditaruh di ujung-ujung sini. Nah harusnya ditaruh di ujung sini, jadi kayak pas lagi nabrak sini dep gitu. Cuman tadi saya dicobain jadi nggak rata gitu, jadi nggak asik aja. Nah ini lengkap banget ya si lemarinya. Nah bayangin dia sampai mikirin kalau misalnya kita buka ya, kita buka nih, ntar fokus dulu, buka. Kayaknya kalau putih bingung kali ya fokusnya ya. Nah dia nggak akan nabrak si kuncinya, karena dia ada di dalamnya tuh kayak gini nih. Nah jadi dia kayak ada penghalangnya gitu, biar dia nggak langsung nabrak. Jadi nabraknya di dalam sih sebenarnya. Nah terus yang gue suka itu adalah desainnya ya teman-teman.
Kita coba lihat aja nih ke sini. Nah, jadi yang pertama yang kita butuhkan itu adalah ini gantungan hanger ya. Hanger tuh butuh banget. Nah, terus di sini ada laci, ada hambalan. Jadi yang sempet sebelum mau beli ini tuh gue mau beli yang IKEA yang satu pintu. Tapi dia nggak sliding. Adanya tuh IKEA tuh yang 3 pintu yang sliding itu, dan harganya 3, something lah. Nah itu lumayan juga kan. Nah karena emang kita kan di sini make ininya make apa namanya double ya, jadi dimasukin terus apa namanya bednya double. Terus kalau misalnya malam-malam dia posisinya ini udah keluar, kita kan agak susah tuh mau nggak lemari. Nah kalau misalnya pakai engsel, tapi kalau sliding kan enak banget, kita tetap bisa buka lemari gitu kan, ngecek ngambil apa-apa gitu kan, kayak gitu sih sliding gitu kan. Dan model putih banget kayak gini minimalis itu bener-bener memang baru gitu, baru keluar mungkin di bulan ini atau enggak mungkin minggu kemarin gitu, karena memang pasarnya tuh di mallnya ada Active Furniture kalau nggak salah ya. Nah itu baru banget, belum ada yang beli. Mungkin teman-teman bakal ngelihat review dari saya gitu. Terus kalau ini kita lihat balik lagi ke sini ya. Jadi dia ada hambalan, ada laci, bahkan lacinya juga keren. Jadi ini ada pengaitnya gitu teman-teman. Nah di dalam sini ada pengaitnya. Di si laci itu nggak mungkin keluar gitu. Baru lah, meskipun dia nggak pakai yang rolling ya standar gitu ya, 9.000 daripada yang IKEA 1 juta itu ya dapat yang bukaan doang. Yang sliding kayak gini ya mungkin kalau diituin 2 juta atau 3 jutaan gitu. Nah terus dalamnya pun ini finishingnya lumayan apik, dia warna abu ya, terus juga warna abu kayak gini ya. Nah, ini finishingnya. Terus coba kita lihat. Nah ini finishingnya, terus di luarnya juga putih banget gitu. Cocok lah bagi teman-teman yang suka minimalis gitu, model-model minimalis. Dan wah ini akhirnya finally I found it gitu. Ini tadi kita pasang sendiri nih, saya dan keluarga. Akhirnya dapetin lemari kayak gini. Jadi kita baru renov barang-barang itu, beli ini 2.200.000. Spray mah berapa ya, 100.000 kalau nggak salah ya. Nanti kita terus juga beli yang paling amazing ini nih sebenarnya. Ini susah banget nyarinya model kayak gini ya, kayak langsung beli 2, anak pertama anak kedua. Terus ada caps lock yang penting ya, kalau misalnya pasti pentingnya gitu kan, untuk kalau tapi memang ini belum kepake ya karena anak-anak masih pendek. Nah terus untuk kamar anak itu harus ada yang namanya ini kamera Y-Guard. Kalau gua di sini, kenapa gue pakai kamera Y-Guard ini? Karena dia itu bisa ngasih notifikasi ke kita kalau ada suara yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak misalnya anak-anak lagi main terus dinangisin kakaknya, dia lapor nih gitu kan. Kita dari jauh tuh bisa negur, kakak kenapa gitu, kayak gitu-gitu. Terus di sini ada ini, sorry lagi mati ya. Ini tuh apa namanya, untuk perangkap nyamuk. Ini memang nyamuknya cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi ini efektif banget sih menurut gue ngerasain. Ini mati kenapa? Karena gue pakai yang namanya timer ini. Apa ya namanya, ini dari S Hardware juga sih. Ya pokoknya nanti di deskripsi ya timernya. Jadi dia bakalan nyala tuh di sekitaran jam 18. Jam 18 ini kan masih sore ya. Jadi dia bakalan mati. Gitu sih. Kipas belum kebeli AC. Ini kipas
masih hidup, dan dari pertama nikah mungkin dari 6 tahun yang lalu pertama kali gue beli kipas, dan masih ada nempel di sini. Memang ini terpercaya banget nih Miyako nih kalau mau, jadi karena memang dia pakai remote kan ya, kipas pertama yang bisa pakai remote dan harganya 300 ribuan. Itu rekomen banget kalau misalnya teman-teman mau beli kipas gitu kan di Miyako itu. Oke, terus juga jangan lupa pasang exhaust ya kalau untuk di kamar ya, jadi kita nggak kepanasan gitu. Oke, itu aja paling dari gua. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar gitu kan ya. Gue sih dari video ini gue berterima kasih banget untuk yang ngedesain ini, apa yang namanya ranjang ya. Jadi kenapa berterima kasih, karena berkat dia yang buat itu kasur gue kepake gitu, kasur spring bed. Gue padahal udah bingung nih mau dibuang atau gimana gitu kan, mau dibuang terus beli baru yang IKEA, tapi kan lumayan juga tuh budgetnya. Ini kita bisa kepake gitu kan, spring bed 120. Jadi kalau misalnya ada tamu pun ini sebenarnya bisa 4 orang dan masih nyaman. Ini dibuka masih agak 120, ini 110-an gitu. Untuk anak-anak bisa berempat gitu teman-teman. Oke, gitu aja dari gua. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait misalnya Gan ini beli di mana gitu kan, terus juga ini berisik nggak, misalnya krekek nggak gitu kan ya. Krekek sebenarnya, cuman gue kasih WD 40 jadi nggak krekek. Karena krekek itu bukan karena jelek tapi karena gesekan ya. Oke. Tapi overall bagus. Jadi apa yang gue rekomendasiin pasti bagus gitu kan. Insya Allah bagus. Kalau misalnya nggak bagus nggak mungkin gue rekomendasiin. Oke, akhir kata dari gue, keep learn and be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.